Muhammad Kholil bin Abdul Latif, masyhur dipanggil Mbah Kholil Bangkalan, Madura. Beliau adalah pemuka para ulama, muqaddam pada zamannya, bahkan derajatnya oleh sebagian periwayat sudah mencapai taraf kutub, wallahu a'lam. Namanya bukan hanya masyhur di Jawa dan Madura saja, para pemuka agama Islam yang tersebar di Nusantara kala itu, rata-rata sudah mendengar namanya, maka tak heran silih berganti ulama-ulama sowan ke pangkuannya. Adapun secara silsilah oleh beberapa ulama sepuh menuturkan bahwa Mbah Kholil Bangkalan nasabnya bersambung hingga ke Sunan Gunung Jati Cirebon, dan masih termasuk keturunan Rasulullah, SAW dari marga Basyaiban. Diperkirakan lahir pada tahun 1820 Masehi di Kemayoran, Bangkalan, Madura. Salah satu guru Mbah Kholil yang ma'ruf adalah Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, tetapi Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengakui Syekhona Kholil sebagai gurunya, karena sudah tahu kemasyhuran Mbah Kholil ketika pertama kali bertemu di Mekah. Sedang jumlah murid Mbah Kholil tak terbilang lagi dan rata-rata setelah boyong dari pesantren Demangan yang beliau dirikan, murid-muridnya dikemudikan hari menjadi ulama besar. Tak hanya itu, murid-muridnya pun secara keseluruhan memiliki pengaruh yang besar pula di antara ulama lainnya. Adapun beberapa murid beliau di antaranya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU dan pesantren Tebuireng, Jombang. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Abdul Karim, Mbah Manap, pendiri pesantren Lirboyo, Kediri. Kiai Haji Muhammad Ihsan dari Tuban, kakeknya Cak Nun, Jombang. Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, pengasuh pesantren Asem Bagus, Situbondo. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh pesantren Tambak Beras, Jombang. Kiai Haji Munawir, pendiri pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Kiai Haji Muhammad Maruf, pendiri pesantren Kedunglo, Kediri. Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri pesantren Denanyar, Jombang. Kiai Haji Masum, pendiri pesantren Al-Hidayah Lasem, Rembang. Kiai Haji Anwar Alwi, pengasuh pesantren Pacul Gowang, Jombang. Kiai Haji Abdussalam, ayah Kiai Haji Abdullah Zain Salam, dan pendiri pesantren Polgarut Kajen, Pati. Kiai Haji Baidowi, pendiri pesantren Al-Wahdah Lasem, Rembang. Kiai Haji Munji, pengasuh pesantren Raudatul Ulum Kajen, Pati. Kiai Haji Romli Tamim, pengasuh pesantren Darul Ulum Peterongan, Jombang. Kiai Haji Raden Asnawi, pendiri Madrasah Qudsiyah dan pesantren Raudotut Tholibin, Kudus. Kiai Haji Raden Abdul Fatah, pendiri pesantren Al-Fatah Mangunsari, Tulungagung. Kiai Haji Abdul Hamid Casbullah, adik Kiai Wahab Casbullah dan pengasuh pesantren Tambak Beras, Jombang. Kiai Haji Faki Abdul Jabar, pengasuh pesantren Mas Kumambang, Gresik. Kiai Haji Ahmad bin Syuaib, kakek Mbah Maimoen Zubair, Sarang, Rembang. Dan masih banyak yang lainnya. Mungkin para milenial terbesit pertanyaan, kok gelarnya Mbah Kholil itu Kiai Haji? Kiai Haji, apakah Mbah Kholil pada masa itu sudah menunaikan hajinya? Jawabnya bukan hanya sudah menunaikan haji saja, beliau dengan karomah yang dimilikinya justru setiap tahun rutin memberangkatkan haji, baik kerabatnya, tetangganya hingga muridnya sendiri, dalam jumlah lebih dari 5 jamaah haji setiap tahun. Bahkan santri asal Pulau Jawa pertama Mbah Kholil yaitu Mbah Hashim Asy'ari juga pernah diberangkatkan haji ketika masih nyantri di Bangkalan. Memang, bicara sejarah kehidupan Mbah Kholil terkadang tidak bisa ditangkap dengan logika awam. Kedudukan seorang kiai khos yang memiliki segudang doa mujarab yang juga mualif ratib, dibutuhkan kejernihan hati dan pikiran sehingga yang namanya karomah yang dimiliki para kekasih Allah itu bukan isapan jempol belaka. Yang demikian ada dan fakta. Di saat Kiai Haji Hashim Asy'ari sedang gencar-gencarnya riyadhah dalam rangka meneguhkan hati sehingga diberi kemampuan oleh Allah SWT mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Sebelum mendirikan NU, Mbah Hashim disarankan oleh para gurunya di Mekah untuk meminta doa restu kepada dua aulia, masyhur di Nusantara, yang pertama kepada Habib Hashim bin Yahya Pekalongan, kakek Habib Lutfi bin Yahya, yang kedua dengan Syekhona Kholil bin Abdul Latif Bangkalan. Mbah Kholil sebagai gurunya kala itu mengirim tongkat kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari melalui Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, kala itu usia Kiai Asad terbilang masih sangat muda, sekitar 26 tahun. Setelah tongkat pemberian Mbah Kholil diterima oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dari tangan Kiai Haji Asad, seketika Kiai Haji Hashim Asy'ari merasa gembira seraya berkata, "Alhamdulillah, saya ingin mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Ini adalah amanah, saya akan teruskan kalau begini." Kemudian pada akhir tahun 1924 Masehi, kembali Mbah Kholil mengirim tasbih kepada Kiai Haji
Hasyim Asy'ari melalui Kiai Haji Asad lagi. Tasbih itu tidak serta-merta dipegang dengan tangan Kiai Haji Asad, namun dikalungkan langsung dengan tangan Mbah Kholil di leher Kiai Haji Asad atas permintaan Kiai Haji Asad sendiri. Ini adalah bentuk adab, tata krama, unggah-ungguh dan wujud kerendahan hati sang murid tatkala membawa amanah gurunya. Sesampainya di hadapan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tasbih itu langsung diambil dari leher Kiai Haji Asad dengan tangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri. Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, apa dawuh Kiai Kholil untuk saya saat menyerahkan tasbih ini? Kiai Haji Asad Syamsul Arifin menjawab, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ya Kohar, ya Kohar, ya Kohar. Siapa yang berani padamu akan hancur. Siapa yang berani pada ulama akan hancur. Begitulah dawuh Syekhona Kholil Bangkalan untuk panjenengan Kiai. Kemudian berdirilah Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang terbilang paling besar di dunia. Menurut saksi hidup, Syekhona Kholil Bangkalan sang paku tanah Jawa sekaligus pemilik madrasahnya para aulia, wajahnya hampir mirip dengan wajah putrinya yang bernama Nyai Asma. Adapun Nyai Asma pada foto di bawah ini berada di depan sendiri memakai jilbab putih. Semoga Allah SWT memuliakan Syekhona Kholil Bangkalan, beserta keluarganya, keturunannya, seluruh murid-muridnya juga pengikutnya berkat jah dan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin. Tampak dalam foto, Nyai Asma binti Syekhona Kholil kerudung putih, dan Nyai Romlah, ibunda Kiai Haji Abdullah Sal, menuntun mempelai pria Kiai Abdul Mukni bin Kholili. Menurut sebagian saksi sejarah, wajah Syekhona Kholil memiliki kemiripan dengan wajah putri beliau Nyai Asma.